Ikhlas adalah ruhnya ibadah, amaliyah lahir adalah batang tubuh. Sedangkan ruhnya adalah ikhlas yang tersembunyi di dalam amalan itu. Garis bawah, amal lahiriah digambarkan sebagai batang tubuh dan ikhlas digambarkan sebagai nyawa yang menghidupkan batang tubuh itu. Atau amaliyah lahir adalah jasad, dan ikhlas adalah ruhnya. Jasad tanpa ruh maka jasad akan mati. Tak bisa bergerak kemana-mana, sekiranya kita kurang mendapat kesan yang baik yang ditimbulkan dari latihan kerohanian. Atau tidak didapat manfaat yang dipetik. Hendaklah kita merenung dengan mendalam, tubuh amal yang saya lakukan ini apakah ia bernyawa atau tidak. Ikhlas sebagai suasana hati dan hal adalah sebagai nur ilahi yang menyinari hati yang ikhlas. Ikhlas menjadi persediaan yang penting bagi hati menyambut kedatangan sinaran nur ilahi. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memperkenalkan dirinya kepada hambanya maka dipancarkan nur-Nya kepada hati hamba tersebut. Nur yang dipancar kepada hati ini dinamakan nur sir atau nur rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang diterangi oleh nur akan merasa hal ketuhanan atau mendapat tanda-tanda tentang Tuhan. Setelah mendapat pertandaan dari Tuhan maka hati pun mengenal Tuhan. Hati yang memiliki ciri atau sifat. Begini dikatakan hati yang mempunyai ikhlas tingkat tertinggi. Tuhan berfirman bagi menggambarkan ikhlas dan hubungannya dengan makrifat. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu kalaulah ia tidak menyadari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan yang keji. Karena sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Ayat 24, Surah Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ikhlas. Hamba yang ikhlas berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia dirangsang untuk melakukan kejahatan dan kekotoran, nur rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memancar di dalam hatinya sehingga dia menyaksikan dengan jelas akan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus meleburkan rangsangan jahat tadi. Inilah tingkat ikhlas yang tertinggi yang dimiliki oleh orang arif dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata hatinya selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pada dirinya dan perbuatannya. Orang yang berada di dalam makam ikhlas yang tertinggi ini selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik semasa beramal ataupun semasa diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memeliharanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan agar hambanya berhubung dengannya dalam keadaan ikhlas. Dia yang tetap hidup. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah kamu akan Dia dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ayat 65, Surah Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa Ta'ala jua yang hidup. Dia yang memiliki segala kehidupan. Dia jualah Tuhan sekalian alam. Apa saja yang ada dalam alam ini adalah ciptaannya. Apa saja yang hidup adalah diperhidupkan olehnya. Jalan,
Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat dan karunia, sementara jalan dari hamba kepadanya pula adalah ikhlas. Hamba dituntut supaya mengikhlaskan segala aspek kehidupan untuknya. Dalam melaksanakan tuntutan mengikhlaskan kehidupan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, hamba tidak boleh merasa takut dan gentar kepada sesama makhluk. Oleh itu maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya dan menjauhi bawaan syirik. Sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai amalan yang demikian. Ayat 14, Surah Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kode etika kehidupan yang perlu dijunjung, dihayati, diamalkan, disebarkan dan diperjuangkan oleh kaum muslimin dengan sepenuh jiwa raga dalam keadaan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ada orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menghina, orang-orang yang membangkang dan mengadakan perlawanan, keikhlasan yang diperjuangkan dalam kehidupan dunia ini akan dibawa bersama apabila menemui Tuhan kelak. Katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara, dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang, dan beribadatlah dengan mengikhlaskan amal agama kepadanya semata-mata. Karena, sebagaimana Ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Ayat 29, Surah Al-A'raf. Sekalipun sukar mencapai peringkat ikhlas yang tertinggi, namun haruslah diusahakan agar diperoleh keadaan hati yang ikhlas dalam segala perbuatan, sama ada yang lahir maupun yang batin. Orang yang telah tumbuh di dalam hatinya rasa kasihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berusaha membentuk hati yang ikhlas. Mata hatinya melihat bahwa Allah jualah Tuhan yang Maha Agung dan dirinya hanyalah hamba yang hina. Hamba berkewajiban tunduk, patuh dan taat kepada Tuhannya. Orang yang di dalam makam ini beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan supaya beramal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak ditaati, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib dilaksana. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena sesuatu yang lain. Golongan ini sudah dapat menawan hawa nafsu yang rendah dan pesona dunia, tetapi dia masih melihat dirinya di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih melihat dirinya yang melakukan amal. Dia gembira karena menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kemanusiaan biasa masih mempengaruhi hatinya. Setelah kerohaniannya meningkat, hatinya dikuasai sepenuhnya oleh lakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang arif yang tidak lagi melihat kepada dirinya dan amalnya, tetapi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifatnya dan perbuatannya, apa saja yang ada dengannya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, ridho, tawakal dan ikhlas yang ada dengannya semuanya merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan amal yang lahir dari kekuatan dirinya sendiri. Tingkat ikhlas yang paling rendah ialah apabila amal perbuatan bersih dari riak yang jelas dan samar, tetapi masih terikat dengan keinginan kepada pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas seperti ini dimiliki oleh orang yang masih kuat bersandar kepada amal.
Ia itu hamba yang mentaati tuannya karena mengharapkan upah dari tuannya itu. Di bawah dari tingkatan ini tidak dinamakan ikhlas lagi. Tanpa ikhlas seseorang beramal karena sesuatu muslihat keduniaan, mau dipuji, mau menutup kejahatannya agar orang percaya kepadanya dan bermacam-macam lagi muslihat yang rendah. Orang dari golongan ini walaupun banyak melakukan amal, namun amalan mereka adalah umpama tubuh yang tidak bernyawa. Tidak dapat menolong tuannya dan di hadapan Tuhan nanti akan menjadi debu yang tidak mensyafaatkan orang yang melakukannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mestilah mengusahakan ikhlas pada amalannya karena tanpa ikhlas syiriklah yang menyertai amalan tersebut. Sebanyak ketiadaan ikhlas itu, amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah, serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ayat 31, Surah Al-Hajj. Serta diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas. Dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, menyembah atau memuja yang lain dari Allah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak juga dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Ayat 105 dan 106, Surah Yunus. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Ayat 37, Surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru sekaligus supaya berbuat ikhlas dan tidak berbuat syirik. Ikhlas adalah lawan kepada syirik. Jika sesuatu amal itu dilakukan dengan anggapan bahwa ada makhluk yang berkuasa mendatangkan manfaat atau mudarat, maka tidak ada ikhlas pada amal tersebut. Bila tidak ada ikhlas, akan adalah syirik, yaitu sesuatu atau seseorang yang kepadanya amal itu ditujukan. Orang yang beramal tanpa ikhlas itu dipanggil orang yang zalim, walaupun pada lahirnya dia tidak menzalimi siapapun. Intisari kepada ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tidak ada kepentingan lain. Kepentingan diri sendiri merupakan musuh ikhlas yang paling utama. Kepentingan diri lahir daripada nafsu. Nafsu inginkan kemewahan, kesenangan, kedudukan, pangkat, kemuliaan, puji-pujian, dan sebagainya. Apa yang lahir daripada nafsu itulah yang sering menghalang atau merusakkan ikhlas. Ikhlas adalah hanya Allah yang dituju, dan ridhonya Allah yang dicari. Semoga bermanfaat.